Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, pendengar setia renungan ceria, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih. Mari sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari yang Kau berikan, juga banyak hal yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Kami percaya itu semua karena berkat dan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau sertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, renungan pada hari ini terambil dari Yohanes 12 ayatnya yang ke-24. Ini sama dengan ayat yang dikhotbahkan minggu kemarin. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ada seorang bernama Syed Shumail Hasan. Dia orang Pakistan, Bapak Ibu. Pada tahun 2012, dia pindah ke Rosemont, ke Illinois, Amerika. Dan dia harus menjual harta bendanya untuk bisa berangkat ke sana. Syed Shumail Hasan ini orang yang miskin, Bapak Ibu, di Pakistan. Tapi apa yang ia punya waktu itu ia pertaruhkan, karena dia sangat menyukai game dan dia yakin dia bisa mendapatkan uang yang banyak dari game. Nah, dia pindah lalu kemudian menjadi pro gamers atau orang yang sangat baik bermain game, dan ada banyak kejuaraan yang dia sudah mulai juga ikuti. Dan di tahun 2015 ketika ada game yang bernama Dota 2 di season 5, dia ikut di game itu dan dia menang, Bapak Ibu. Timnya menang. Dia mendapatkan hampir sekitar 100 miliar kalau di uang rupiah. Jadi diawali dari kehidupannya yang kurang baik dalam segi finansial. Dia menjual apa yang dia punya. Saat itu yang jual sepedanya. Dia berangkat untuk mencari sebuah pengharapan, dan dia mendapatkan pengharapan itu karena dia sadar dia bisa memilikinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, proses seperti ini juga terjadi. Dan saya bersyukur di jemaat di tempat saya melayani di GKS Metro Gibang, juga ada begitu banyak orang yang mau berproses dengan cara yang seperti digambarkan Yesus. Dalam proses yang begitu banyak penderitaan dalam hidupnya. Ada ibu yang berangkat pagi sampai sore, pulang sore untuk proses dia bekerja. Dan ada banyak orang yang melayani suaminya yang sakit, lalu dia dengan tekun, Bapak Ibu, tanpa banyak mengeluh, dia merawatnya. Dan ada banyak hal. Dan saya bangga dengan proses yang mereka kerjakan. Itu proses ketika mereka menyadari apa yang dikerjakannya bukan untuk mereka secara pribadi. Ketika biji gandum itu jatuh ke tanah dan mati, dia tidak menjadi dirinya kembali, tetapi dia berproses untuk menyadari, aku menyelesaikan masaku, memberikan kepada orang lain. Itu kan proses bagaimana orang tidak melihat dirinya sendiri dan memberikan yang terbaik bagi orang lain, bagi kehidupan yang lebih baik. Nah, saya bersyukur kita bisa belajar dari Tuhan Yesus yang menyerahkan dirinya di ketinggian salib, dan dia ditinggikan tapi juga dimuliakan karena apa yang dikerjakan. Itu proses dia mengenal rancangan Allah dalam diri Yesus. Bapak Ibu percayalah, ada banyak rancangan Allah dalam diri Bapak Ibu, di mana rancangan itu menghidupkan proses mematikan diri kita untuk sesuatu yang lebih baik bagi banyak orang, berbuah dan menghasilkan sesuatu yang indah. Semoga Tuhan menyertai setiap pengorbanan, penderitaan yang Bapak Ibu lakukan saat ini, karena pengharapan selalu ada. Hal yang luar biasa akan diberikan pada penderitaan
yang Bapak Ibu kerjakan ketika itu untuk orang lain. Semoga Tuhan menyertai.